warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Mr. Firman dalam pembelajaran tema 1 subtema 2 kelas 3. Pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang apa-apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia atau diri anak-anak semuanya. Oke, perhatikan cerita di bawah ini dengan seksama. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tinggi 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung berjalan dengan lancar. Ibu selalu mengawasi Jonas saat berjalan. Ibu selalu mengawas Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Oke, anak-anak, dari cerita di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan yang dialami Jonas adalah pertumbuhan yang dialami Jonas berarti pertumbuhannya bertambah tinggi dan bertambah berat badan Jonas. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Lalu perkembangan yang dialami Jonas adalah dari lahir, habis itu merangkak, habis itu berjalan, itu merupakan perkembangan. Oke, jadi perkembangannya adalah lahir, berangkat, dan berjalan. Itu yang disebut dengan perkembangan pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, memakan makanan yang sehat dan bergizi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar apa-apa saja makanan yang bergizi, ya anak-anak. Nah, contohnya makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nih, 4 sehat 5 sempurna seperti karbohidrat, ya, lauk pauk, ayam, ikan, tempe, dan sayur kol, wortel, bayam, dan ada buah-buahan, ya. Dan 5 sempurnanya dengan meminum susu. Anak-anak, dalam memakan makanan sehari-hari kita harus menyeimbangkan semuanya, ya. Jangan terlalu banyak karbohidratnya, tapi lauknya sedikit, itu tidak seimbang. Makanya kita makan makanan dalam sehari-hari dengan gizi yang seimbang. Semuanya seimbang, tidak ada yang salah satu banyak gitu. Misalnya karbohidratnya aja yang banyak, itu juga tidak bagus. Atau buahnya yang banyak, itu juga tidak bagus. Dalam sehari itu kita harus makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna dengan gizi yang seimbang. Makanan yang tidak mengandung pengawet, ya, makanan yang tidak mengandung pengawet itu bagus untuk pertumbuhan. Di sini ada beberapa makanan. Mana makanan yang tidak mengandung pengawet, anak-anak? Oke, betul. Ini adalah makanan yang tidak mengandung pengawet, yaitu nasi, roti, ya, habis itu kentang. Bagaimana dengan mie dan makanan ringan seperti ciki-ciki, ya? Ini makanan yang mengandung pengawet. Ini makanan yang tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Kalau anak-anak makan makanan ini setiap hari akan membahayakan kesehatan anak-anak, ya. Jadi makanan yang mengandung pengawet itu lebih baik dihindari untuk dimakan. Lanjut, makanan yang tidak mengandung kadar gula yang tinggi. Minggu lalu kita sudah belajar makanan yang sehat itu apa aja, ya.
Oke, di sini ada beberapa makanan ya yang sehat dan tidak sehat. Maksudnya mengandung kadar gula yang tinggi ya. Nanti kalau yang tidak mengandung kadar gula yang tinggi seperti buah-buahan ya. Setelah itu sayur ya. Buah-buahan dan sayur tidak mengandung kadar gula yang tinggi. Kalau coklat, permen itu makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Kalau anak-anak sering mengkonsumsi permen atau coklat akan merusak gigi anak-anak semuanya ya. Makanya makanan yang memiliki kadar gula yang tinggi lebih baik tidak dikonsumsi setiap hari atau tidak dimakan setiap hari. Lanjut, menjaga kebersihan makanan. Nah, menjaga kebersihan makanan yaitu kita harus cuci tangan sebelum makan ya. Cuci tangan sebelum makan dan juga hindari makanan yang terbuka bungkusnya atau dihinggapi lalat ya. Kalau sudah dihinggapi lalat, kemungkinan makanan tersebut akan terhinggap oleh kuman. Jadi anak-anak harus waspada ya terhadap makanan yang telah kebuka. Mana tahu makanan tersebut sudah dihinggapi lalat. Faktor yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Kemarin kita sudah belajar apa aja olahraga kesukaan kita ya. Setelah ini manfaat olahraga apa? Nah, satu, meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh ya. Kalau kita sering olahraga, kita akan kebal dari virus, dari kuman karena kita sudah ada imunnya. Imun itu seperti penghalang. Nah ya, penghalang kita dari penyakit. Lanjut, yang kedua, memaksimalkan pertumbuhan. Jadi kalau anak-anak suka olahraga, suka berenang, suka main badminton atau jogging, itu akan memaksimalkan pertumbuhan. Bisa nanti anak-anak yang suka berenang mungkin bisa jadi tinggi ya, atau main basket, dia badannya akan menjadi tinggi. Lanjut, yang ketiga, mengembangkan fungsi panca indera dan otot. Nah, nih, jadi olahraga juga mengembangkan fungsi panca indera ya. Jadi panca indera itu ada 5 seperti mata, telinga, hidung, kulit ya, dan lidah. Ini akan berkembang kalau kita sering berolahraga. Dan juga perkembangan otot ya. Ini berenang, berarti kalau berenang bisa mengembangkan otot lengan, kaki ya, sehingga otot kita lebih kuat. Oke, pintar. Lanjut, mengasah kecerdasan. Dalam olahraga kita juga dapat mengasah kecerdasan pengetahuan kita. Dalam olahraga kita juga mendengarkan instruksi dari Bapak Guru, itu dapat mengasah kecerdasan kita juga ya anak-anak ya. Lanjut. Oke, faktor yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, kita baca cerita di bawah ini. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Jadi, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan ya tubuh kita yaitu tidur malam atau tidur siang. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Jangan lupa berdoa sebelum tidur supaya Tuhan melindungimu di saat kamu tidur. Oke, jadi anak-anak, istirahat tidur juga tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena badan kita akan menjadi lemas dan tidak sehat. Oke, pertanyaan refleksi. Silakan tanya jawab bersama orang tuamu atau kakakmu atau abangmu di rumah ya. Nomor 1, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang kedua,
Apa saja contoh makanan yang sehat dan bergizi? Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh tidur terlalu lama? Oke anak-anak semuanya, sekian video yang dapat Mister sampaikan. Jika ada kesulitan, jika ada yang belum dipahami, boleh tanya langsung ke Mister Firman. Mungkin Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.